Di pemilu kita ini, seperti judul lagunya Krispati, kesalahan yang sama, yang sangat ramah dan sangat klop dengan politik uang, yaitu tipologi pemilih pragmatis. Dan bicara soal politik yang menikmati atau yang berkontestasi itu ya elit masyarakat, tapi tidak sampai di akar rumput yang mungkin mau kritis ketika bicara soal politik. KPU Sulsel pun mengakui bahwa ya memang banyak masalah. Justru dia banyak menerima saran dari pemantau bahwa, tapi ya sekedar saran sih tidak asik ya. Maksudnya rekomendasi saran apa. Itu memang sejak zaman Batu di 2019 pun begitu dan terjadi juga. Iya, lelah juga memberi Iya. saran tapi tidak diakomodir. Kalau mau disalahkan semua KPPS, saya tidak sepakat. Ya harus perlu dievaluasi ini di tataran atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jalus 9. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas masih pada tema yang hangat dibicarakan oleh publik, khususnya di Indonesia, karena kita masih dalam masa kontestasi politik elektoral lah ceritanya. Nah, untuk hari ini kita akan lebih jauh membahas kira-kira apa sih yang harus kita lakukan setelah pemilu ini dan apa yang bisa kita rumuskan evaluasinya setelah melewati begitu banyak problem yang terjadi selama beberapa pekan terakhir setelah dilaksanakannya apalagi yang pemilu tersebut. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang saya pikir sangat mumpuni untuk membahas problem-problem pemilu dan apa sih yang menjadi problem saat ini sampai hari ini, sehingga banyak suara-suara yang kita dengar bahwa pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya dan banyak kecurangan dan banyak hal-hal negatif lah yang muncul pada saat berbicara soal pemilu. Nah, langsung saja kita sapa Kak Uki Prianto, biasa disapa dengan nama kerennya Kak Ukay, dan beliau adalah Ketua Netfit Sulawesi Selatan. Oke, selamat malam Kak Ukay. Malam. Ya, ketahuan bahwa kita ambil videonya malam. Iya. Harus jujur kan? Harus jujur. Ya, karena kita akan bicara soal pemilu yang jujur dan adil. Boleh bohong. Ya, Kak Uki, bagaimana kabarnya Kak Uki? Ya baik, tapi ya dalam beberapa hari terakhir ini agak drop ya, karena waktu rekapitulasi kecamatan, tingkat kecamatan itu ya jor-joran dan ada tidur, bahkan kurang istirahat lah, jadi kayak agak flu apa dan sebagainya. Tapi ya selama ini enjoy sih. Ya, dengar-dengar memang teman-teman yang mungkin saat ini masih dalam proses pemantauan pemilu atau yang sedang mengawal pemilu ya banyak yang mengeluh soal apalagi namanya fisiknya ya, keadaan fisiknya. Nah, Kak Uki, sebelum kita jauh mungkin bincang-bincang soal pemilu, Kak Uki mungkin bisa menceritakan aktivitasnya beberapa akhir-akhir ini. Ya, aktivitas terakhir sih ya sering melakukan pemantauan ya. Tapi karena Netfit Sulawesi Selatan ini, dia kan lembaga nasional dan di Sulawesi Selatan itu terbentuk itu tahun 2020, bulan Maret sebelum pandemi. Jadi tanggal 10 Maret tahun 2020 kan ada darurat nasional itu karena darurat dari World Health Organization WHO bahwa harus status darurat kesehatan, maka sebelum tanggal 10 tanggal 9 itu terbentuk itu Netflix wilayah Sulawesi Selatan. Dan ya dari 2020 waktu masih pandemi, masih PSBB sampai PPKM itu ya webinar saja pendidikan politik apa, dan tahun 2021 2022 masih pendidikan politik. Sempat juga melakukan beberapa pemantauan sih kan, beberapa tahap misalnya verifikasi faktor partai politik kan, waktu itu juga sempat kita melakukan pemantauan, tapi tidak terlalu signifikan kerja-kerjanya. Mulai pemantauan intensif itu mulai 2023 pas masuk tahapan kampanye. Itu sekitar November. Nah, itu mulai pemantauan intensif teman-teman di Sulsel. Oke. Kak Uki kan dengan teman-teman Netfit pasti melakukan pemantauan di beberapa daerah, khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, kira-kira problem apa sih Kak Uki yang muncul begitu dalam masa pengawasannya teman-teman Netfit dalam proses pemilu yang sampai hari ini ya? Sebenarnya sih
saya perlu disclaimer dulu ya. Soal istilah atau terminologi pengawasan dan pemantauan. Kalau Netfit dan beberapa jaringan atau organisasi pemantau lainnya ya namanya kerja pemantauan. Kalau kerja pengawasan ya itu secara otoritatif di perundang-undangan itu yaitu wewenangnya Bawaslu. Kan itu secara sederhana memang agak sulit dibedakan antara pengawasan supervisor dengan monitoring atau pemantauan. Tetapi dalam konteks pemilu sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Kalau secara kerja pengawasan ya fungsi kerjanya ya secara aturan ya sudah di Bawaslu. Sedangkan kita ya lembaga masyarakat sipil atau OMS ya itu lebih kerja-kerja pemantauan gitu. Jadi kalau ditanya pemantauan ya ada beberapa isu yang menurutku krusial sih selama ini. Ya misalnya hal-hal yang kemudian muncul sebagai wujud masalah di pemilu-pemilu sebelumnya ya sebenarnya terjadi juga sih di pemilu-pemilu, bahkan di pilkada 2020, bahkan di pemilu 2024, misalnya soal money politik, misalnya soal apa lagi ya soal penggelembungan suara ya, tapi sebenarnya penggelembungan suara kan sebenarnya tidak ada istilahnya sih di dalam regulasi yang berhubungan dengan pemilu. Nah cuma pergeseran suara itu ada. Nah itu kan terjadi di beberapa TPS bahkan di Makassar ya soal apa surat suara tertukar, soal problematika distribusian logistik. Nah itu sih menjadi masalah-masalah yang menurutku sejak zaman Batu mungkin ya, sejak zaman Bahalu sudah ada, tapi tetap terjadi kok di 2024 sebagai ya dia sifatnya residu sih. Jadi dia itu jadi pemilu kita ini seperti judul lagunya Krispati, kesalahan yang sama. Ya kira-kira begitu. Dari pemilu ke pemilu, iya, itu kesalahan terus yang ya. sama. Betul. Tadi dibahas soal penggelembungan suara, kemudian soal money politik juga. Nah kalau bicara soal money politik mungkin memang agak susah kayaknya ya kayak untuk dihindari, bahkan masyarakat sendiri juga di bawah katanya sudah menunggu pada saat pemilu. Nah kira-kira sudah separah itu kah kalau kita bicara soal politik uang di tengah-tengah masyarakat kita, Kak Uta? Saya kalau mau dibilang parah, kalau ada yang bilang, pemilu 2024 ini pemilu yang sangat curang. Yang jadi pertanyaan di pemilu-pemilu sebelumnya seperti 2019, 2014 dan seterusnya itu, apakah tidak curang? Menurutku curangnya sama sih. Jadi sesuatu yang menurutku secara pribadi saya tidak kaget. Karena kan dia siklus yang terjadi berulang-ulang, misalnya politik uang. Ini sebenarnya just info, ada menarik soal penelitian, saya lupa dari mana gitu. Jadi dia meneliti kenapa sih sulit ini politik uang sangat sangat sulit dihilangkan di tabiat masyarakat kita di Indonesia. Ya kalau tidak bisa dipungkiri bahwa kalau dalam konteks politik kan apalagi dalam isu pemilu kan ada 4 tipologi masyarakat. Nah, misalnya itu ada tipologi masyarakat sosiologis. Tipologi masyarakat sosiologis itu ya mereka memilih itu karena berdasarkan ada relasi sosial, ada hubungan kekeluargaan dan lain sebagainya. Misalnya, tetanggaku atau itu teman sekolahku, bestiku sekali lah waktu sekolah. Dan lain-lain sebagainya. Ada yang namanya tipologi ideologis, yaitu dia pemilih, dia memilih satu kandidat atau satu paslon berdasarkan mungkin sama agama, mungkin sama satu organisasi, kayak gitu. Dan ada juga tipikal pemilih yang kritis memang tipologinya. Dan dia melihat dari visi misi, dari tracking satu kandidat atau satu caleg itu dia, jadi apakah pernah korupsi atau tidak, apakah pernah bermasalah secara hukum atau tidak, ya itu tipologi pemilih kritis. Nah, yang terakhir ini, yang sangat ramah dan sangat klop dengan politik uang, yaitu tipologi pemilih pragmatis. Yang maksudnya, mereka memilih itu ya karena berdasarkan kesadaran ekonomi, jadi mereka pikir, contohnya ya, tipologi pragmatis itu, terserah deh siapa yang terpilih, ya penting saya bisa kerja. Atau siapa yang terpilih tidak bisa dia tanggung ekonomiku, saya sendiri yang cari uang. Itu tipologi pemilih pragmatis dan dia tuh sering terjadi di masyarakat urban, apalagi masyarakat pendatang ya itu sangat kental dan sangat saya tidak overgeneralisasi tapi sangat mudah terkena politik uang itu tipologi pemilih pragmatis.
sembari juga perlu kita pahami bahwa politik uang ini sebenarnya punya tendensi sejarah juga. Dia ndak ahistoris. Dia basis historisnya ada. Misalnya dulu pasca Indonesia merdeka itu, waktu zaman Orde Lama itu, ya kesadaran politik, berbicara soal politik itu dia turun di masyarakat gestur, di masyarakat akar rumput. Jadi meskipun maaf ya, kayak dia tukang beca atau petani atau ya pekerjaan-pekerjaan yang sering dikerjakan oleh masyarakat bawah, meskipun pekerjaannya itu sangat sederhana tapi kesadaran politiknya ada. Misalnya kalau mereka partai PNI, ya mereka PNI, ketika Partai Masyumi memaksa dia untuk memilih Partai Masyumi, dia akan tetap keke untuk memilih PNI. Karena ada kesadaran politik di situ. Tapi kesadaran ini mulai tergerus sejak kita masuk di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru ini kan isu-isu politik itu hanya dibatasi atau direduksi hanya dikonsumsi oleh mahasiswa, pelajar, atau masyarakat menengah ke atas, atau elit-elit, atau pejabat, atau para dosen akademisi. Jadi masyarakat akar rumput ini akses berbicara politik itu dibatasi ya. Kita tahu kan bagaimana Orde Baru dan ya mereka cuma terkooptasi dengan hal-hal yang sifatnya sangat ekonomis. Misalnya besok saya makan apa ya? Besok saya kerja ini bisa dapat berapa rupiah untuk saya makan, kayak gitu. Jadi masyarakat kita 32 tahun begitu terus siklusnya. Kesadaran ekonomi dan jangan kaget ketika pasca reformasi ya kita lihat bahwa hal-hal yang sangat ekonomi itu ya masyarakat masih melihat sesuatu sangat kalkulatif, harus ada nominal apa dan lain sebagainya. Jadi menurutku ya mungkin kita butuh 32 tahun atau lebih dari 32 tahun untuk menghilangkan narasi politik uang ini yang masih terkooptasi di mainstream masyarakat gitu. Oke, nah artinya masyarakat memang sudah terbentuk untuk menjadi masyarakat yang pragmatis sehingga ya apalah namanya kalau bicara soal politik ya sudah tidak penting bagi mereka, tapi soal mungkin ya lebih ke ekonominya mungkin dibicarakan sehingga yang menikmati hari ini kalau kita bicara soal politik yang menikmati atau yang berkontestasi itu ya elit masyarakat, tapi tidak sampai di akar rumput yang mungkin mau kritis ketika bicara soal politik. Terlibat secara kesadaran mungkin tidak ya kalau saya melihat misalnya. Ya itulah fakta politik. Kalau mau dikasih konkret lagi ya itulah fakta sosiologis kita. Ya masyarakat kita itu ya pasca Orde Baru ya kita lihat bahwa sebenarnya narasi-narasi yang kita terkumpul dengan kesadaran ekonomi itu belum bisa dihilangkan. Sisi kekuasaan itu ya masih belum menjawab itu. Sampel ya. Misalnya di beberapa negara-negara Amerika Latin ya misalnya ada satu negara di Peru nama negaranya itu ada eksploitasi hutan besar-besaran di dekade 50-an 60-an. Dan di sana itu ya sering dirugikan itu masyarakat adat. Dan mereka membentuk satu organisasi masyarakat adat untuk melawan melawan bentuk eksploitasi sumber daya alam mereka atau ritus-ritus adatnya mereka yang menjadi wilayah adatnya mereka yang selalu dieksploitasi mereka lawan. Bayangkan mereka butuh 50 tahun untuk melawan itu dan mereka sukses menjadi satu partai politik di Peru. Dan mereka itu menduduki kursi, termasuk banyak kursinya yang mereka kuasai di parlemen Peru. Jadi butuh waktu 50 tahun untuk mereka bisa melawan itu melalui politik. Dan mereka menjadi satu partai politik untuk melawan itu. Jadi ya ada rumus sangat sederhana kayak gini, keadaan sosial membentuk kesadaran sosial. Jadi kalau keadaan sosial kita, mungkin keadaan sosial kita selama ini masyarakat ini kayak terlalu di posisi wenak. Kayak ya mengalami ketertindasan sama tapi indah bagaimana sekali. Maksudnya dampak ketertindasannya itu belum dirasa secara masuk di dalam sanubari gitu. Belum sadar. Belum sadar. Atau contoh kedua, sekarang kayak gini, kenapa sih pendidikan gratis itu tidak bisa di Indonesia menjadi satu isu populis? Selalu itu misalnya kayak saya lihat ya, maksudnya di beberapa gerakan mahasiswa selalu mewujudkan pendidikan yang gratis, toh? Berarti sebenarnya ini soal faktor sosiologis bahwa masyarakat kita itu sebenarnya belum punya kesadaran bahwa mereka itu mengalami kerugian. Nah, ketika tidak sadar bahwa
mereka mengalami kerugian apa yang dialami dari mungkin pangan yang mahal, kebutuhan pokok yang mahal itu disebabkan karena mungkin dari sisi itu juga bisa disebabkan karena dari konteks pemerintahan atau faktor politik itu sendiri. Nah, sehingga mungkin ya mereka masih pragmatis. Nah, mungkin dari adanya juga masyarakat pragmatis itu Kak Uki yang membentuk akhirnya kan kemarin kita melihat dari misalnya partai politik. Ini juga yang menyebabkan partai politik karena adanya misalnya permintaan dari masyarakat, permintaan dana dan lain sebagainya. Sehingga partai politik juga harus mengeluarkan dana yang banyak Kak Uki. Mengeluarkan dana kampanye yang banyak. Namun tidak juga bisa kita lihat bahwa ternyata dari pengawasan misalnya dana kampanye yang kita lihat sehingga muncul misalnya partai politik yang melaporkan misalnya dana kampanyenya yang tidak jurdil, tidak jujur gitu dan adil. Nah, itu apakah itu salah satu faktornya Kak Uke atau Kak Uke mungkin melihat faktor-faktor yang lain dari penyebab misalnya pengawasan dana kampanye itu? Ditanya soal dana kampanye sih ya sebenarnya bukan rahasia umum. Maksudku kalau problem dana kampanye itu ya sudah zaman purbakala juga setiap momen-momen pemilu dan ini menjadi satu fenomena yang kemudian menjadi anomali dalam setiap momen pemilu. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam konteks laporan awal dana kampanye LADK, ya itu kan harus kalau di dalam undang-undang di pasal 334 itu di dalam undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, ya itu kan harus bentuk satu komitmen partai politik itu untuk dia punya sense yang harus responsibility, dia punya tanggung jawab untuk melapor itu sebagai etika politik gitu. Nah, tapi kan memang sejak dari dulu sih problem pemilu kita itu kan dua sebenarnya. Karena sangat prosedural. Dan yang kedua soal etika politik. Nah, kalau kita lihat soal dana kampanye kan ya, kalau di PKPU soal dana kampanye ini kan jelas bahwa ya menjadi satu kewajiban bahwa partai politik itu harus melaporkan laporan awal dana kampanye. Tapi kan kita tidak tahu bahwa laporan dana awal kampanye kan misalnya ada hal yang menurutku juga Bawaslu juga sulit untuk mengawasi dana kampanye. Apalagi kita masyarakat sipil memantau. Misalnya ada kan aplikasi namanya SIKADEKA, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Ada surat yang dikeluarkan, saya lupa, saya catat sini, saya izin baca ya. Ya, boleh-boleh saja. Jadi kan seperti kita ketahui kalau jelas ya di beberapa pasal 108 atau 109 di PKPU ya, di Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye ya, tentang dana kampanye pemilu. Jadi jelas bahwa Bawaslu itu dapat melakukan pengajuan permohonan akses SIKADEKA. Tapi kan yang jadi pertanyaannya, KPU itu dia pernah mengeluarkan di tanggal 25 November soal surat. Saya tidak tahu ini apakah surat edaran atau surat apa ya. Jadi ini surat ini ya nomornya juga agak ribet ya. Surat nomor 139/P/L.001.7/SD/05/2023. Itu tentang perihal persetujuan akses laporan dana kampanye calon anggota DPD misalnya. Jadi ternyata di dalam surat tersebut menyebutkan terdapat informasi yang dikecualikan. Nah, memang kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu, di Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa prinsip pelaksanaan pemilu itu salah satunya itu adalah prinsip perlindungan data pribadi, Mbak Mega. Nah, memang kalau di dalam Undang-Undang tahun 27, Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi kan ada data yang dikecualikan. Misalnya kayak Mbak Mega punya data KTP, identitas itu data dikecualikan, tidak bisa dipublikasi. Tapi di sisi lain, prinsip pemilu itu ada namanya prinsip akuntabilitas. Tapi Bawaslu juga tidak bisa mengakses data itu. Misalnya silon, jadi kayak gini, misalnya silon ya. Maksud kita ini dulu agak bukan off konteks sih supaya runut gitu. Misalnya di aplikasi silon, Sistem Informasi Calon ya. Jadi kita tidak tahu bahwa tracking caleg ini dia pernah didara pidana atau tidak, itu kita tidak pernah tahu.
Jadi KPU itu dia istilahnya aplikasi itu yang bisa akses cuma dua. KPU dengan partai politik. Nah, jadi Bawaslu itu agak susah, kan kita pernah lihat itu di waktu masih awal-awal tahap pencalonan, kan ada namanya daftar calon sementara DCS. Baru kemudian setelah diverifikasi lolos, dia akan disebut DCT, daftar calon tetap. Tapi kan kita tidak pernah tahu bahwa proses dia dari daftar calon sementara ke terpilih menjadi daftar calon tetap ini bagaimana? Kita tidak pernah tahu bahwa dia sudah memenuhi syarat atau tidak, kita tidak pernah tahu. Karena alasannya KPU adalah data yang dikecualikan. Tapi kan di sisi lain pemilu itu prinsipnya adalah pelaksanaannya salah satunya akuntabilitas. Dia harus terbuka kepada publik. Jadi dua asas ini atau dua prinsip antara prinsip akuntabilitas dengan prinsip apalagi itu prinsip perlindungan data pribadi selalu berbenturan. Seakan-akan pemilu ini tidak punya peta jalan. Ini pun juga bukan bermasalah di dana kampanye si KDK yang data dikecualikan itu. Jadi kita tidak pernah tahu bahwa sumber-sumber pendanaannya itu dari mana. Meskipun ada rekening khusus dana kampanye, tapi kan kalau kita lihat bahwa ada potensi bahwa di 2019 pun terjadi bahwa banyak perusahaan-perusahaan cangkang, dalam tanda kutip, itu yang membiayai caleg-caleg tertentu. Makanya kita tidak pernah tahu bahwa misalnya menurut data dari ICW yang beberapa bulan lalu, itu ada 51 triliun terdeteksi yang masuk di dalam, karena berdasarkan publikasi dari Pusat Analisis Data Keuangan ya, PPATK itu. Nah, jadi itu mereka bilang ada 51 transaksi keuangan gitu. 51 triliun. Makanya dan itu bersumber dari perusahaan cangkang dan termasuknya risih. Makanya itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan dari siapa itu. Itu yang masuk ke partai politik, Kak? Iya. Dana itu, transaksi itu. Iya, tapi kan ini juga tidak jelas bahwa masuk di partai politik mana ya. Saya ini maksudnya takut saya maksudnya mendeskripsi, tidak mau menjustifikasi ya. Deskripsi biar publik bisa menilai bahwa ya ada problem di dana kampanye. Dan Bawaslu pun juga mau mengakses itu susah di SIKADEKA misalnya, CV informasi kampanye dan dana kampanye. Nah, itu karena ada data dikecualikan. Bawaslu hanya bisa mengakses sebagian dari maksudnya data hasil bahwa inilah yang lolos. hanya inilah, hasilnya yang bisa dilihat. Ya berupa angka-angka. Tapi tidak bahwa pada proses. Misalnya partai A dana kampanyenya sekian, sekian nominalnya, partai B, partai C sekian nominalnya. Tapi kita tidak tahu bahwa secara detil sumber-sumbernya ini dari mana. Mau dari setan kah, mau dari iblis, dari mana kita tidak pernah tahu. Bayangkan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu saja, sebagai pengawas pemilu saja sulit untuk mengakses itu, apalagi kita masyarakat sipil. Ya, termasuk jauh panggang dari api lah kalau menurutku. Ya, sesuatu yang kalau kita akses itu sangat mission impossible. Mustahil maksudnya. Jadi sebenarnya ya kita bisa melihat secara faktual dan meskipun ya perlu kita melihat pemilu itu agak sentimental. Sentimental dalam arti bahwa ya memang kita harus berdasarkan asumsi bahwa pemilu ini memang dari awal ini sudah terjadi kecurangan sih. Meskipun ya ada yang terdeteksi dan tidak terdeteksi dan ya menjadi satu hal yang kemudian menjadi benalu juga sih dalam setiap momen-momen pemilu kalau masalah dana kampanye ini. Kira-kira penyebabnya itu bisa dikatakan bahwa itu juga faktor persoalan netralitas penyelenggara nggak sih, Kak Uki? Kalau tanya soal netralitas, iya, kan misalnya kemarin nih, misalnya saya sih aku yakin ada penyelenggara yang kemudian bermain di luar rel. itu hakul yakin ya. Aku yakin sih, tapi saya tidak over general. Saya masih yakin bahwa ada juga yang banyak yang masih pegang soal integritas, soal independensi. Tetapi kan kayak kita lihat kan di beberapa daerah itu kan kayak misalnya PPK-nya, misalnya di Tulungagung PPK-nya yang mengalihkan 100 lebih suara. Nah, misalnya beberapa kota lainnya, misalnya Bawaslu-nya itu ditangkap karena bahkan ditangkap OTT lagi. Nah, ya itu kan bukti bahwa saya tidak pernah dapat kalau di Sulsel ya, tidak pernah. Semoga tidak ada. Semoga semoga netral dan masih memegang prinsip-prinsip prinsip-prinsip independensi. Tapi kalau di DKPP mungkin sudah ada. Ya, kalau di DKPP ya kita lihat sudah ada kan. KPU itu kan
di DKPP yang periode sebelumnya. Ya soal Verfak itu begitu juga. Iya. Soal prinsip akuntabilitas versus prinsip data pribadi, perlindungan data pribadi. Ya sih, karena kan misalnya kemarin ya kayak pelaporan dana kampanye misalnya, kalau sebut saja misalnya PSI kan, yang melaporkan dana kampanyenya hanya 18.000 ya, kalau saya tidak salah. Iya, 18.000. 18.000 yang sangat tidak masuk akal kalau melihat misalnya balihonya yang di mana-mana, misalnya PSI, tapi laporannya kemudian hanya 18.000. Nah, kemudian yang meramaikan untuk membicarakan soal dana kampanye yang dilaporkan itu adalah masyarakat, bukan suara yang dikeluarkan misalnya oleh KPU bahwa kok laporannya bisa misalnya hanya 18.000. Jadi kalau kita bisa lihat sebenarnya ya memang sepertinya penyelenggara itu yang membukakan ruang juga. Iya, saya maksudnya lihat bahwa penyelenggara pemilu ini kan masih tetap akan termaktub di dalam setiap indeks kerawanan pemilu. Kan salah satu indeks kerawanan pemilu kan misalnya kayak politik identitas, SARA, misalnya money politik, netralitas penyelenggara pemilu. Selain netralitas ASN ya, Iya. dan kepala desa, ya netralitas penyelenggara pemilu kan menjadi indeks kerawanan pemilu juga. Jadi ya netralitas penyelenggara pemilu sih, itu kan sebenarnya bahwa ibarat wasit, tetapi ya model-modelnya Mbak Mega pernah dengar Kasiopoli tidak, kasus Kasiopoli. Saya mau ini supaya jadi ilustrasi supaya kita sama-sama paham meaningnya gimana. Calciopoli itu adalah kasus pengaturan skor dan kasus kartel mafia bola terbesar di Italia. Sampai bikin klub andalanku dulu Juventus dulu sampai terus kasta ke Serie B ya. Juventus. Calciopoli itu ia bentuk penyelenggara sepak bola di Italia itu yang sudah tidak netral. Ya sudah masuk angin lah karena diatur mafia. Bayangkan mereka bisa atur skor, misalnya tim A dengan tim B berkulawan, saling berhadapan. Tim A ini sudah disetting bahwa dia harus menang. Di menit keberapa dia cetak gol. Cara menyetak gol itu apakah sundulan, apakah tendangan, sudah diatur. Begitu juga sih sebenarnya kalau mau diilustrasikan beberapa kontes penyelenggara pemilu ya, yang tidak netral ya, itu ya sebenarnya seperti itu, seperti wasit atau penyelenggara pertandingan, ya penyelenggaraan kontestasi pemilu maksudnya, ya menurutku ya sudah diatur kok. Tapi saya tidak mau overgeneralisasi ya. Tapi ada yang terpampang nyata. Ya pasti ada. Pasti ada yang tidak netral. Karena ya ini kalau umpamanya isu penyelenggara pemilu ini netral, ya mengapa dia selalu ada? Maksudnya selalu menjadi persoalan ini soal netralitas penyelenggara gitu. Ya tentu pasti ada yang tidak netral gitu. Ada yang istilahnya berpihak. Ya dan ini kan maksudnya jadi dilematis juga sih kalau kita bicara netralitas penyelenggara pemilu, karena yang kita tahu bahwa karena tadi kan Mbak Mega bilang bahwa praktek pemilu kita ini kan mahal memang. Sudah maksudnya prosedurnya pelik dan dia butuh kos yang mahal. Bahkan ya kadang-kadang juga kita misalnya masyarakat sipil kadang tidak bisa bedakan mana money politik dan mana kos politik. Ya partai-partai politik kan biasa dalinya begitu. Ya bahwa ini bukan money politik, ini adalah kos politik. Tapi kan kos politiknya besar karena memang mahal sih demokrasi kita ini. Dan ya apa-apa ya kita lihat saja misalnya sebelum pemilu 14 Februari kemarin ya kan ada sempat perdebatan putaran 1 atau lanjut putaran 2. Kalau ada yang beberapa yang Anda sepakat dengan putaran kedua ya. Kalau katanya sih putaran kedua itu kita, kalau tidak terjadi putaran kedua, berarti kita bisa menghemat sekitar 17 triliun. Saya kadang berpikir, gila ya. Maksudnya, begitu mahal ya, maksudnya perlu apa untuk mengimplementasi suatu pesta demokrasi di Indonesia. Gitu. Dan ya jangan kaget bahwa setiap kandidat, setiap paslon atau setiap caleg-caleg ya pasti ya jor-joran. Jadi kalau sistem komedi Abdul bilang ya banyak ribuan bahkan jutaan orang merebut sekitar 500 lebih kursi, itu kan kemenangannya cuma sekitar 98, kemenangannya cuma 2% dari total kekalahannya 98%. Jadi orang gila mana yang
Maksudnya mau berprofesi kayak gitu yang dia mau menginvestasikan keuangannya untuk merebut sesuatu jabatan yang kemenangannya cuma 2%. Kan gila. Mahal memang politik kita ini. Menghemat 17 triliun katanya, dan Kalau di putaran kedua di putaran tidak kedua. dilaksanakan, kita bisa menghemat 17 triliun. Jadi di putaran Kalau saya sih, kalau ada yang bilang begitu, lebih baik tidak usah ada pemilu saja. Kita bisa menghemat triliun-triliun supaya bisa mensubsidi yang lebih konkret lah. Iya benar. Jadi artinya bahwa di pemilu kedua saja diancang-ancang ada 17 triliun dana yang habis. Apalagi di pemilu pertama, misalnya pemilihan umum pertama. Sudah mahal tapi masih saja terjadi banyak kesalahan, Kak Uki. Nah, misalnya kasusnya banyak hal, misalnya kasusnya di Sulawesi Selatan, misalnya pemungutan suara ulang, kemudian apalagi namanya surat suara yang tertukar, dan apa artinya penyaluran logistik yang tidak distribusi logistik yang tidak sampai tepat waktu. Misalnya kalau dilihat dari dana kampanye begitu banyak yang dana pemilu begitu banyak yang habis, tapi ternyata keberhasilan dalam pemilu kita itu minim sekali kalau dilihat dari segala persoalan. Maksudnya dengan dana sebesar itu, sebatas sedikit itu masih ada saja masalah. Iya, dan banyak sekali yang kita lihat kalau di Sulawesi Selatan, khususnya misalnya di Kota Makassar, Kak Uki, itu banyak. Nah, kira-kira ini bagaimana ini? Ya, sebenarnya kalau mau dibilang di 14 Februari misalnya ini pengalaman pemantauan dan hasil pemantauan teman-teman di Netflix misalnya. Dan hasilnya itu ya, kan maksudnya pemilu ini kan sebelum 14 Februari ya, gambaranku itu pemilu itu akan terlaksana itu jawabannya cuma satu. Ya. Tapi antara ya atau ya. Dan yang jawaban keduanya ya. Parah memang. Misalnya, saya dapat soal problem distribusi suara. Distribusi suara lagi. Saya disclaimer ya, distribusi logistik. Iya. Kan sekitar 35 titik di Makassar terjadi surat suara tertukar. Misalnya, di TPS 9, saya langsung bilang saja, ini sekedar datanya kan saya sudah lapor di Bawaslu sebagai temuan. Di TPS 9 Kelurahan Manuruk, itu kan pemilu itu kan di 14 Februari kan di TPS itu kan dia harus mulai itu jam pukul 7 itu harus sudah mulai proses pencoblosan. Pemungutan. Apa? Pencoblosan. Iya, pencoblosan gitu. Dan berakhir sekitar pukul 1 siang. Itu mereka itu terlambat sekitar 4-5 jam karena suara-suara yang tertukar. Misalnya ada di sekitar di TPS 16 di salah satu kelurahan di Makassar juga di Parangloe, itu mulai itu sekitar jam 8.30. Kalau di TPS saya itu jam 9 baru mulai. Iya, itu kan hal-hal begitu kan sebenarnya menjadi penghambat soal distribusi logistik ini. Kenapa sih ada suara-suara yang tertukar begitu? Ya, berarti ya dengan dana sevastastik itu, tetapi dalam implementasinya ya masih ada persoalan. Tetapi kayak gini, ada yang bilang problem di TPS itu karena KPPS-nya. Ya, saya akui, saya pernah itu interview KPPS di TPS 16 Kelurahan Parangloe di Kecamatan Tamalandria. Dia bilang gini, saya bilang kan Jeddah itu mau makan siang ya sebelum perhitungan suara. Jadi saya interview dia sambil dia makan, saya tanya, saya bilang, Om, kenapa ini mulai tadi jam 8.30 saya lihat agak kesulitan tadi menata logistik, menata surat suara, kotak apa. Dia bilang, iya masalahnya bagaimana tidak ada kendala karena kita cuma di BIMTEK 3 jam atau 4 jam paling lama di BIMTEK KPPS. Dan di situ terbukti bahwa memang desain BIMTEK-nya, bimbingan teknisnya KPPS memang yang patut dipertanyakan atau perlu dievaluasi lah. 3 jam mau bimbingan teknis cuma 3 jam, dan menurutku itu ya justru orang mau dicerdaskan itu harus berulang-ulang. Jadi sebenarnya penyelenggara kita ini belum siap untuk melakukan pemilu, begitu nggak? Bisa jadi, karena desain BIMTEK-nya itu ya pada umumnya mengeluh semua KPPS. Bahkan ada di Kelurahan Sambung Jawa, salah satu kelurahan di Makassar, yang dipotong itu sekitar 500 atau 600 ribu itu dananya. Sangat zolim menurutku. Ya saya maksudnya di beberapa teman-teman ya, bisa saya agak berbeda pendapat dengan beberapa teman-teman di yang pemantau pemilu juga. Ya mereka
sering salahkan KPPS. Ya, memangnya Ya, maksudnya menurutku kesalahannya harus dilihat karena pemilu kan struktural. Toh? Dia maksudnya dijalankan dengan sangat yang sangat besar, maka harus kita lihat sangat struktural. Perlu dilihat secara struktural. Maksudnya apa? Ketika kalau kesalahan ada di bawah, berarti ada kesalahan atau ada kekeliruan di sektor kebijakannya. Ya, kalau menurutku ya di KPU, di ya. komisioner-komisionernya ya maksudnya perlu otokritik lah, tidak apa-apa ya kalau ada komisioner nanti yang nonton. Ya otokritik kita tidak apa-apa dong. Ya maksudnya memang perlu kita evaluasi soal misalnya kenapa sih KPPS itu kerjanya itu ada masalah ya. Karena maksudnya di BIM 3 jam itu saya kalau main PlayStation saja di tempat sewa main PS itu ya enggak sampai 3 jam itu enggak cukup menurutku. Apalagi kalau kita mau memberikan satu pendidikan politik untuk kerja-kerja teknis penyelenggara di tingkat TPS kepada teman-teman KPPS ya menurutku ya agak enggak mungkin gitu. Jadi agak zolim sebenarnya ketika agak zolim. Ketika KPPS kemudian yang kita persalahkan Iya, dalam maksudnya segala agak zolim juga problem. karena kan pemilu ini kan dia struktural. Tapi jadi kan soal hukum kita memang begitu Kak Uke, selalu selalu tajam ke bawah. Enggak, maksudnya begini. Kalau dibilang bahwa saya kan maksudnya kategorikan bahwa kita harus pahami bahwa kebijakan itu diam dan tidaknya seseorang yang punya jabatan. Jadi gini, ketika saya seorang anggota komisioner, saya diam kayak ada masalah, ada problem di akar rumput misalnya. Diam dan saya melakukan merespon itu dan tidak merespon itu atau saya diam, itu tetap ditafsirkan kebijakan, Mbak Mega. Jadi saya melakukan pembiaran, tidak merespon itu persoalan, itulah bentuk kebijakan juga. Jadi sebenarnya kalau ada masalah di akar rumput di TPS misalnya, ada masalah dan kemudian komisioner tidak turun tangan, itu pembiaran juga dan itu kebijakan dalam konotasi negatif ya. Sejauh ini saya lihat sih aman-aman saja karena sering itu rolling itu anggota-anggota KPU biasa kalau saya pergi memantau anggota Bawaslu juga sering memantau sering mengawas turun sampai di tingkat TPS. Tapi kan yang jadi catatan bahwa kalau mau disalahkan semua KPPS, saya tidak sepakat. Ya harus perlu dievaluasi ini di tataran atas. Karena mereka yang punya kewenangan, punya otoritatif, mereka punya hak untuk melakukan atau melakukan sebuah kebijakan, ya patut dikritisi hal-hal begitu. Sehingga kasihan yang seperti penyelenggara tingkat bawahnya, misalnya KPPS itu ya, menurutku enggak total semua harus disalahkan mereka. Kasihan mereka itu. Saya bayangkan ya, saya memantau itu dari jam 6:30 itu mereka sudah siapkan logistik misalnya. Dan sampai jam 1 mereka istirahat, jam 2 mereka lanjut perhitungan suara kan. Dan itu berhari-hari. Sampai mereka isi planonya sampai tali-talinya itu kan. Dan selesai itu jam berapa? Jam 6:30 pagi. Ada yang sampai 2 hari Kak Uki. Iya, maksudnya sangat menurutku sangat zalim. KPU maksudnya. Meskipun ya memang kita tahu bahwa praktiknya di lapangan itu banyak persoalan. Dan misalnya KPU Makassar pun mereka mengafirmasi itu kok bahwa memang mereka akui banyak masalah gitu. Bahkan di KPU Politisi pun waktu kita konsolidasi pemantau ya KPU Sulsel pun mengakui bahwa ya memang banyak masalah. Justru dia banyak menerima saran dari pemantau bahwa tapi ya sekedar saran sih tidak asik ya. Maksudnya rekomendasi saran itu memang sejak zaman Batu di 2019 begitu dan Jadi terjadi juga. Iya, lelah juga memberi Iya. saran tapi tidak diakomodir. Problematika suara misalnya yang suara fiktif dan lain-lain sebagainya. Kira-kira apakah itu disebabkan karena lemahnya juga pengawasan Bawaslu pada saat penyelenggaraan pemungutan suara? Kalau saya maksudnya lihat ya bahwa PTPS di tingkat kecamatan, kalau kan KPPS itu kan KPU, di tingkat TPS itu kan KPPS. Kalau Bawaslu kan namanya PTPS. Pengawas TPS lah kalau supaya lebih sama-sama kita paham. Ya pengawas TPS atau PTPS ini ya, misalnya di beberapa TPS itu kulihat. Misalnya di Tamalan Rea dan ada beberapa teman juga yang memantau di Kecamatan Biringkanaya, ada yang di Sinjai juga. Ya mereka bilang PTPS-nya itu memang kan anggota PTPS itu kan di setiap TPS cuma 1.
Dan kita tahu bahwa pemilu 5 kertas suara ini juga kan agak ribet gitu. Ya harus diakui. Dan kadang juga maksudnya ini soal perspektif lagi-lagi ya. Itu bayangkan ada teman yang memantau di mana? Di Kecamatan Mamajang, di TPS di salah satu kecamatan Mamajang, di salah satu TPS di Kecamatan Mamajang. Ya itu bahkan dia tidak tahu itu temanku yang pemantau, yang dia cuma bisa memantau dari luar, tidak boleh masuk di dalam luar lingkup TPS kan, kan aturannya kan gitu. Justru PTPS ini bingung, dia tanya di temanku, bagaimana ini kak, bagaimana ini kalau ada masalah begini. Artinya kan ada problem di BIMTEK juga. Jadi sebenarnya antara Bawaslu dengan KPU ini kan setali 3 uang kalau peribahasanya bilang sama saja gitu. Sama lemahnya, sama Ya, politik. tapi justru itu sebenarnya salah satu problem lemahnya pengawasan juga karena dia satu orang. Dan kedua, kita tidak tahu bahwa kebanyakan ya, ini maksudnya jadi otokritik juga untuk teman-teman Bawaslu. PTPS itu kan kadang itu mereka permisif. Permisif dalam arti begini, kalau ada masalah, toh, ada masalah ya dia ya malas dia ini gitu. Harusnya kan teman-teman KPPS misalnya saya dapat itu ada kasus di TPS 12 Kelurahan Barombong di Kecamatan Tamalate. Waktu rekap kecamatan kan saya memantau. Itu kotak suaranya itu tidak tersegel pada saat mau rekap. Wah marah-marah saksi kan. Saya di situ nongkrong lihat marah-marah salah satu saksi. Nah, harusnya begini. Harusnya hal itu KPPS harus dia masukkan di dalam form kejadian khusus. Kan bisa jadi tidak tersegel itu karena kertas segel itu kan problem banyak itu yang kekurangan logistik. Misalnya kayak di beberapa TPS itu toh Mbak Mega, C planonya itu kurang, jadi mereka itu pakai C planonya, mereka pakai kertas AVS. Karena kekurangan logistik tetap supaya lancar ya mereka harus pakai kertas AVS supaya memperlancar saja kan. Tapi itu fakta kekurangan C plano, kekurangan logistik itu harus masuk di dalam form kejadian khusus KPPS. Atau kalau Bawaslu atau PTPS dia kasih masuk di HP laporan pengawasan begitu. Nah, harusnya di TPS 12 Kelurahan Barombong yang tidak tersegel kotak suaranya itu kan persoalan itu. Nggak boleh begitu. Tetapi kan umpamanya kita tidak dikasih logistik untuk mensegel kertas suara, kotak suara. Karena tidak ada terdistribusi di TPS kita. Makanya kita harus bikin form kejadian khusus bahwa tidak ada tersegel ini karena tidak ada logistiknya untuk mensegel itu. Tapi ini tidak ada di TPS itu, tidak ada itu form kejadian khususnya. Tidak ada laporan kejadian khususnya. Dan PTPS pun juga tidak ada LHP-nya soal itu. Di TPS bersangkutan makanya masalah kan di rekap kecamatan gitu. Ini faktor BIMTEK-nya juga. Iya. Dan kalau misalnya dilihat yang menjadi kelemahan juga misalnya di pengawas itu Kak Uki karena hanya satu pengawasnya. Betul. Ini bisa dilihat di keluhannya teman-teman Bawaslu gini. Kan kemarin itu Makassar memang ikonik ya setiap momen elektoral dan banyak masalah, apalagi di rekap kecamatan. Misalnya di Kecamatan Tamalantea, itu saya memantau di sana. Untuk memperlancar ini, karena 8 kelurahan di sana dan banyak masalah kan per TPS di setiap kelurahan, makanya untuk memperlancar proses rekapitulasi, mereka buat panel. Panel itu ada panel 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 panel. Kan? Nah, teman-teman, kan kita tahu bahwa panitia pengawas kecamatan, panwascam tingkat kecamatan itu kan anggotanya kan cuma 3. Jadi mereka setengah mati karena misalnya 5 panel perhitungan suara. Masa mereka kelilingi satu persatu itu panel untuk mengawas? Kalau 3 panel masih bisa diterima. Misalnya akan 3 anggota pengawasnya, panwasannya, jadi ya bisa 1 orang di satu panel gitu. Nah, tapi kita lihat juga bahwa tidak efektif begitu, karena tidak efektif soal pengawasannya karena memang mereka dalam artinya minim sumber daya sih. Kalau teman-teman Bawaslu itu di tingkat bawah ya, misalnya di tingkat kecamatan sampai di tingkat TPS. Iya, karena kalau juga dilihat di TPS saya itu kemarin Kak Uki bahkan sempat ditunggu pengawasnya untuk melakukan perhitungan suara padahal udah jam berapa karena memang juga dia harus makan dulu dan tidak ada yang tidak bisa bergantian karena hanya 1 orang.
Iya. Nah, artinya kita melihat bahwa ada soal lemahnya Bawaslu sama saja dengan lemahnya KPU juga. Nah, soal kita sudahi mungkin dari segi logistik, oke, tapi kita lebih kepada misalnya keterbukaan informasi soal suara pemilu misalnya. Nah, kita mungkin sempat dihebohkan juga dengan Sirekap yang dulu kita awal-awalnya pakai Sirekap, kemudian terakhir kemudian tidak digunakan lagi. Nah, kira-kira itu bagaimana bisa seperti itu, Kak Uki? Sirekap ini satu diksi ya, satu istilah yang menjadi momok sebenarnya di pemilu kali ini. Bahkan banyak keluhan loh di teman-teman pengawas pemilu pun, di teman-teman pemantau, apalagi di teman-teman saksi. Itu mengeluh soal Sirekap. Ya, Sirekap ini kan waktu pengadaannya itu kan klaimnya KPU, dalilnya KPU kan untuk sebagai alat bantu, dia tools untuk membantu proses rekapitulasi. Tetapi faktanya kan tidak. Ya, ini pun juga sebelum jauh kita melihat soal penerapan Sirekap ya di dalam proses rekapitulasi, kita juga perlu lihat soal pengadaan aplikasi Sirekap ini. Ya, kita tahu bahwa prinsip untuk pengadaan barang dan jasa misalnya ya, pengadaan aplikasi Sirekap kan dia perlu menerapkan prinsip kemanfaatan. Ya, ekspektasinya ya Sirekap ini kehadirannya untuk membantu proses rekapitulasi, membantu penyelenggara pemilu ya dalam konteks teknis ya, menghitung merekapitulasi suara lah. Tapi kan justru banyak keluhan, bahkan teman-teman di KPPS pun bilang ya, kenapa Sirekap ini dia alat bantu atau ke alat yang dibantu? Ya, maksudnya banyak temuan di lapangan. Misalnya ada beberapa keluhan teman-teman di pemantau di Sinja ya. Saya izin baca, tidak apa-apa kan? Jangan sampai ya kalau komplain ya ini otokritik sebenarnya. Ya, banyak hal sih yang kemudian mengeluh teman-teman di sana. Maksudnya dari segi logistik ya, sampai alat bantu Sirekap ya seharusnya membantu malah jadi hambatan menurut teman-teman di Sinjai dan di Sopeng. Nah, karena kalau sudah perbaikan angkanya tidak terkunci, kalau sudah ada data selisih data yang tidak sinkron, nah, sudah diubah biasanya datanya angkanya tidak dikunci menurut teman-teman ya, dan masih bisa berubah dan tidak ada jaminan akan kembali ke angka semula sebelum diperbaiki. Dan banyak sekali jadi misalnya ya kalau di Sirekap ini kalau dia sudah di-input misalnya selesai atau di satu kelurahan, yang jadi pertanyaan apakah ada pegangan tidak peserta atau saksi soal perubahan itu. Terus apakah jaminan utuh angka yang sudah itu diperbaiki atau tidak? Apa jaminannya? Dan bahkan ada sih beberapa teman-teman itu waktu simulasi Sirekap itu mengeluh teman-teman di penyelenggara ya. Dan terus total angkanya juga tidak otomatis harus diisi manual. Dan banyak hal ya kalau soal Sirekap ini jadi dan dia jadi persoalan atau menjadi kontradiksi pokok sih di pemilu kali ini kalau menurutku Sirekap itu. Jadi Dan bukannya membantu malah lebih rumit. iya, dan itu pun teman-teman yang konsen di isu korupsi pun kan mereka bilang, oke, Sirekap ini memang pengadaannya itu perlu dipertanyakan pengadaan aplikasinya. Ya, prinsipnya kan salah satu prinsip pengadaan barang dan jasa kan harus prinsip kemanfaatan. Tapi kan prakteknya kan justru tidak bermanfaat ini Sirekap, bahkan ditutup. Sekarang ini kan 2 atau 3 hari yang lalu kan kita tidak bisa lihat info pemilu, sudah tidak ada itu grafik itu, diagram itu tidak bisa kita lihat lagi. Untuk perolehan suara itu kan tidak bisa kita lihat. Alasannya KPU pusat itu supaya tidak memicu opini liar publik gitu. Tapi kan maksudnya anggaran sampai miliaran untuk dibikin itu aplikasi, tetapi ujung-ujungnya tidak digunakan secara maksimal, kan maksudnya naif menurutku. Maksudnya negara ini di beberapa konteks pemilu ya, banyak anggaran yang keluar dari APBN ya, misalnya negara yang terlalu baik, terlalu filantropi, tapi dalam konteks ini kayaknya filantropi naif. Iya, maksudnya buatkan satu aplikasi yang ekspektasinya harus menjaga hak suara orang ya, itu penting, tetapi ujung-ujungnya juga
Bahkan ada yang mengeluh beberapa tanda kutip partai tertentu yang nyaris tidak lolos parliamentary threshold tapi Tiba-tiba tiba-tiba saya maka itu kan tadi saya bilang istilah penggelembungan suara memang secara regulasi tidak pernah disebutkan di dalam aturan yang berkaitan dengan pemilu. Misalnya undang-undang pemilu, undang-undang 7 juga tidak pernah sebut. Tapi kalau kita pakai bahasa masyarakat lah, ada penggelembungan suara yang signifikan di Sirekap gitu. Nah itu kayak bikin KPU sampai supaya tidak terjadi opini liar di publik, ya mereka menutup akses itu Sirekap. Iya, justru kan itu semakin menambahkan kecurigaan Kak Uki. Kan kemarin ya Iya juga sih. sebut saja bahwa kan yang viral di cerita kemarin bahkan yang dikritisi sama publik itu ya soal misalnya PSI yang tiba-tiba suaranya melonjak untuk ya orang mengatakan bahwa ya, memang harus diupayakan untuk PSI ini bisa sampai di Senayan begitu kan, harus bisa begitu. Ya sebenarnya saya tidak mau justifikasi begitu ya, tetapi ada asumsi dari beberapa kelompok atau beberapa kawan-kawan tertentu yang bilang memang beberapa partai-partai baru yang tidak harusnya tidak lolos PT parliamentary threshold tapi dipaksakan lolos. Apalagi ya kita tahu misalnya PSI ya ada anak presiden di situ dan secara kekuasaan itu perangkatnya bisa dimobilisasi lah untuk bisa lolos ambang batas itu. Tapi ya kita lihat bahwa selama kawan-kawan saksi, kawan-kawan penyelenggara pemilu dan kawan-kawan masyarakat sipil yang terlibat di pemantau pemilu itu tetap kritis dan tetap menjaga hak suara masyarakat sampai di rekapitulasi tingkat akhir, menurutku sih ya oke-oke saja kalau selama itu dijaga gitu. Ya makanya saya kadang kritik beberapa teman-teman ya, apalagi di lingkaran mahasiswa. Ya maksudnya mereka itu tidak mau, maksudnya pemilu itu satu terminologi buruk menurut mereka sih. Padahal itu menurutku keterlibatan masyarakat dalam memantau pemilu, dalam isu-isu pemilu itu penting sebenarnya. Ya karena kita tahu bahwa ya dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, misalnya baju, sembako, kan diatur dalam mekanisme politik itu. Ya maka kalau kita abai juga, kita apolitis maksudnya, keliru juga. Ya maksudnya beberapa teman-teman menganggap bahwa pemilu itu sangat elitis. Makanya itu mereka banyak yang teman-teman yang anggap nanti siapapun yang terpilih katanya rakyat tetap kalah. Tapi kan maksudku saya, karena daripada hal ini tidak diawasi, justru akan lebih parah sih kalau kita cuek-cuek bebek. Maksudnya ada yang bilang saya ini golput tapi golput ideologis. Maksudnya meskipun istilah ini saya baru dengar, tetapi menurutku naif juga kalau istilah golput ideologis itu kayak menurutku justru sangat. Misalnya kalau kita lihat di narasi-narasi yang dibawa ke sama Marta Heineken, ya kemudian menginspirasi Chavez untuk kemudian merebut kekuasaan di Venezuela, misalnya dia pakai mekanisme parlemen. Jadi perubahan sosial itu tidak melulu itu kayak revolusi, kayak perjuangan darah, tidak melulu. Ya kita bercermin sama Hugo Chavez dari Venezuela, dia pakai revolusi parlemen, dia pakai perangkat politik, partai politik untuk merebut kekuasaan. Jadi teman-teman yang lain ini yang maksudnya sok-sok golput dan sok-sok ideologis dan kemudian duduk-duduk saja di rumah dan kemudian tidak mengawasi proses elektoral kita yang begini-begini saja, menurutku naif juga. Jadi ya kalau mau jujur ya harus terlibat juga, ini kan otokritik lah untuk teman-teman gitu, bahwa ya harus perlu terlibat dalam proses pemilu. Maksudnya kalau kau tidak mau pakai hak pilihnya urusanmu, tetapi kau harus pastikan bahwa prosesnya ini tidak terjadi kecurangan. Nah, dari awal sebenarnya tadi kalau dibahas memang begitu banyak persoalan yang terjadi ketika kita mengevaluasi proses politik elektoral atau pemilu yang baru saja diselenggarakan dan belum keluar hasilnya. Nah, Kak Uki mungkin Kak Uki punya catatan tersendiri mungkin bahwa dari segi persoalan yang kita bicarakan tadi mungkin ada saran-saran atau rekomendasi baik itu untuk penyelenggara, baik itu untuk partai politik dan untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang nonton Jalur 9. Kira-kira apa adakah solusi ataukah perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, Kak Uki? Saya kalau mau dibilang bahwa kayak quotes begitu,
Ya menurutku ujung-ujungnya dia akan menjadi apa? Akan menjadi satu terminologi basi juga. Ya karena saya lihat dan saya hakul yakin sih di pemilu akan datang juga persoalan ini pasti akan muncul selama sistem tidak berubah. Oh, berarti harus ada sistem yang tapi berubah. begini, ada yang salahkan. Saya itu kadang bingung ya, apakah sistem yang buruk ataukah pelaksanaannya ya? Soal apa kalau di dalam ilmu hukum itu kan ada struktur hukum, ada budaya hukum, sama ada sistem hukum. Mungkin sistemnya bagus, tetapi struktur atau perangkatnya, pelaksanaannya ini yang bermasalah. Karena begini, di 2014 Mbak Mega itu pernah dengar istilah Arab Spring. Arab Spring itu terjadi kudeta besar-besaran terhadap negara-negara yang di Afrika Utara sama di Timur Tengah, ya negara-negara yang tidak pakai demokrasi mau coba didemokratisasikan. Misalnya runtuhnya diktator Ben Ali di Tunisia. Runtuhnya Hosni Mubarak, kekuasaannya 30 tahun juga sama dengan Orde Baru di Mesir, itu diruntuhkan melalui revolusi Tahrir. Kan di sana itu kan dulu monarki. Setelah mereka runtuhkan rezim yang dianggap tidak demokrasi itu, justru mereka mau membangun sistem demokrasi. Misalnya dalam mekanisme elektoral mereka, justru mereka belajar salah satu proses pemilunya, mereka belajar di Indonesia. Jadi saya pernah dapat itu 2014 ada teman-teman dari Tunisia, teman-teman dari Mesir itu yang datang belajar proses pemilu kita. Karena maksudnya menurut mereka dalam tanda kutip ya, dalam terminologi positif bahwa pemilu kita ini sistemnya bagus. Berarti jadi mereka datang belajar. Ya, jadi kadang saya bingung apakah sistem yang bermasalah? Atau kalau dia bermasalah, nggak mungkin itu negara-negara yang baru belajar demokrasi itu datang belajar proses pemilu kita begitu. Jadi saya lebih tepat sih ya. Tadi yang dari awal kita sama-sama sepakat bahwa pertama problem pemilu kita kan dua kata kunci yang sangat bermasalah. Pertama itu problem proseduralnya terlalu belit memang. Dan yang kedua itu problem etika politik. Ya kalau kita lihat kayak partai politik, penyelenggara pemilu, ASN yang tidak netral misalnya, ya itu kan memang problem etika politik saja sih. Ya, dan ini lagi kita belum bisa wacanakan soal pidana pemilu tapi kalau mau bilang sistem politik juga, sistem pemilu kita juga yang perlu diubah ya, kayaknya perlu diubah juga sih. Salah satu contoh ya, saya mau bilang gini. Di Bolivia itu keren. Di Bolivia itu, misalnya, dalam konteks pilpres saja, misalnya ada 3 kandidatnya. Kandidat pilpres ya. Kalau kita kan ya, kalau 3 kandidat berarti di dalam satu kotak suara itu ada 3 paslon. Kalau di sana tidak. Kalau 3 paslonnya, berarti ada 2 lagi penambahan gambar. Satunya untuk apa? Untuk orang-orang yang tidak sepakat dengan 3 ini. Saya tidak sepakat dengan 3 ini. Tidak ada masuk di akalku. Jadi dia mengakomodir orang-orang yang golput yang tidak sepakat dengan 3 kandidat itu misalnya. Satu kotak lagi untuk apa? Misalnya, saya tidak sepakat dengan 3 orang ini, tetapi saya punya kandidat sendiri. Saya bisa tulis nama bapakku. Saya bisa tulis namanya seniorku mungkin. Yang saya pikir layak jadi presiden daripada 3 ini. Jadi bayangkan, orang yang tidak mau memilih 3 ini dan orang yang punya pilihan yang alternatif pun diakomodasi gitu. Jadi akhirnya golput ada gunanya. Terkesan di Bolivia itu mereka tidak terkesan memaksa masyarakatnya untuk memilih sesuatu, mereka tidak mau memilih. Ya justru berbalik dengan kita di Indonesia karena ya 3 itu, dan saya yakin sih dari 270-an masyarakat Indonesia pasti ada satu atau ada sebagian kecil yang tidak sepakat dengan 3 kandidat ini kayak. Yang pasti mungkin dia punya pilihan-pilihan alternatif atau sosok-sosok lain yang mungkin tidak terakomodasi saja, tidak diakomodir lah. Nah, ini kan soal sistem, tapi mau atau tidak itu urusan bapak-bapak dan ibu-ibu di parlemen saja kan, yang punya politika will atau tidak mau merubah itu. Saya pikir ya masih jauh panggang dari api lah proses pemilu kita ini. Oke, terima kasih Kak Uki sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Sebenarnya panjang sekali tadi kita berdiskusi Kak Uki, dan saya pikir banyak sekali persoalan, tapi tidak bisa kita bahas semuanya dalam momen kali ini. Nah, mungkin di kedepannya bisa. Terakhir begini, jadi saking banyaknya, jadi ada salah satu komisioner waktu rekap di rekap di Kota Makassar, saya hadiri. Jadi tanya ini komisioner bilang,
banyaklah temuanmu, toh, maksudnya temuan pemantau. Langsung saya pakai saya maksudnya anekdot saja bercanda, saya bilang ada karunggoni. Maksudnya ya saking banyak jadi perlu diisi di karunggoni begitu, kan saking banyak tuh. Ya, Ya pusing. oke, benar, dan memang agak artinya publik melihat bahwa memang ada banyak masalah yang terjadi. Nah, itu ya mungkin bisa kita bahas di lain waktu, Ya. Kak Uki, dan terima kasih sudah hadir. Teman-teman, sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.